Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Sapitri dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat kelas 1A akan memaparkan materi mengenai pembawaan dan lingkungan. Nah, pembawaan dan lingkungan ini merupakan salah satu materi yang berada dalam mata kuliah pengantar psikologi. Langsung saja, apa sih pembawaan dan lingkungan itu? Nah, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai pengertian pembawaan dan lingkungan. Kemudian yang kedua, macam-macam pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, faktor-faktor dalam pembawaan dan lingkungan. Yang keempat, teori-teori yang ada dalam pembawaan dan lingkungan. Yang kelima, hubungan individu dengan lingkungan. Yang keenam, peran pembawaan dan lingkungan dalam perkembangan. Dan yang ketujuh, cara mengatasi pembawaan yang negatif. Baik, tak perlu lama lagi. Yang pertama akan dibahas mengenai pengertian pembawaan dan lingkungan. Apa sih pembawaan dan lingkungan itu? Pembawaan merupakan seluruh kemungkinan yang terkandung dalam sel benih yang akan berkembang mencapai perwujudannya. Nah, pembawaan ini merupakan hal yang dibawa anak sejak lahir, merupakan potensi-potensi yang aktif dan pasif yang akan terus berkembang hingga mencapai perwujudannya. Lalu, dalam ilmu psikologi, lingkungan disebut environment atau milieu yang berarti meliputi semua kondisi-kondisi dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, baik itu pertumbuhannya, perkembangannya, atau life process kita, kecuali gen-gen. Yang kedua, ada macam-macam pembawaan lingkungan. Tentunya terdapat beberapa macam pembawaan. Nah, yang pertama ada pembawaan jenis, di mana pembawaan ini tentunya jenis manusia, seperti bentuk badannya, anggota-anggota tubuhnya, intelijensinya, ingatannya, dan masih banyak lagi. Nah, semua ini menunjukkan ciri-ciri yang khas dan berbeda dari jenis makhluk lain. Kemudian yang kedua ada pembawaan ras. Setiap manusia pada umumnya terdapat bermacam-macam perbedaan lagi, termasuk pada pembawaan keturunan, yaitu pembawaan keturunan ras. Yang ketiga ada pembawaan jenis kelamin. Tentunya setiap manusia yang normal sejak lahir telah membawa pembawaan jenis kelamin masing-masing. Nah, dan yang keempat ada pembawaan perseorangan tiap orang atau individu. Nah, ini memiliki bersifat individual yang pembawaan-pembawaannya bersifat perseorangan yang tipikalnya banyak ditentukan oleh pembawaan ras, pembawaan jenis, dan pembawaan kelamin. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan atau environment ini terdapat berbagai macam juga. Nah, macam-macam lingkungan ini dan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Nah, sebelumnya lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya lingkungan fisik. Apa itu? Nah, lingkungan ini sering disebut juga physical environment, yang merupakan lingkungan atau segala sesuatu di sekitar kita yang berupa benda mati, misalnya rumah, kendaraan, udara, air, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada lingkungan biologis, yaitu lingkungan yang berupa makhluk hidup. Nah, lingkungan ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu lingkungan tumbuh-tumbuhan dan yang kedua adalah lingkungan hewan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya dengan lingkungan abstrak. Nah, semua hal yang abstrak juga bisa dimasukkan dalam lingkungan jika hal tersebut telah menyatu dengan manusia, termasuk semua hal yang abstrak. Misalnya, pengetahuan, kesenian, kebudayaan, nilai kehidupan seperti aturan-aturan pergaulan, tata krama, sopan santun, dan lain sebagainya. Kemudian yang akan saya bahas yang ketiga yaitu faktor-faktor dalam pembawaan dan lingkungan. Apa saja sih faktornya? Yang pertama ada yang namanya faktor endogen. Endogen yang mana faktor ini merupakan faktor yang dibawa oleh individu sejak lahir dalam kandungan hingga saat dilahirkan. Misalnya warna kulit, warna dan jenis rambut, rupa wajah, golongan darah, dan sebagainya. Yang kedua ada yang namanya
Faktor eksogen yang datang dari luar diri individu yang merupakan pengalaman-pengalaman, kejadian alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya. Nah, pengaruh dari lingkungan ini bersifat pasif dalam artian bahwa lingkungan tidak memberikan pengaruh secara paksa kepada individu, tetapi lingkungan hanya menyediakan kemungkinan atau kesempatan kepada individu. Baik, yang keempat ada teori-teori pembawaan dan lingkungan. Yang pertama ada aliran nartivisme. Nah, aliran ini berpendapat bahwa segala perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang kedua ada aliran empirisme yang berpendapat bahwasanya dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya. Nah, teori ini sering disebut sebagai tabula rasa yang memandang bahwa keturunan itu mempunyai peranan. Kemudian ada hukum konvergensi seorang ahli psikolog dari Jerman yang bernama William Strand yang berpendapat bahwasannya lingkungan keduanya menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor perkembangan dan lingkungan. Nah, yang kelima ada hubungan individu dengan lingkungan. Nah, kepribadian manusia tidak dapat dirumuskan sebagai suatu keseluruhan atau kesatuan individu saja, tanpa sekaligus meletakkan hubungannya dengan lingkungannya. Nah, lingkungan di sini secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Yang pertama ada lingkungan fisik, yaitu lingkungan alam yang misalnya tanah, iklim, musim, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada lingkungan sosial yang merupakan lingkungan masyarakat yang dimana terjadi interaksi antara individu satu dengan yang lainnya. Lingkungan ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan sosial primer, di mana lingkungan ini terdapat hubungan erat antara anggota satu dengan yang lainnya, dan antara anggota tersebut mengenal baik dan memiliki hubungan yang erat. Contohnya seperti keluarga. Sehingga pengaruh lingkungan sosial primer akan lebih kuat dibandingkan yang lain. Kemudian lingkungan sosial sekunder yang merupakan lingkungan hubungan anggota satu dengan yang lainnya agak longgar dan antar anggota tidak saling kenal dengan baik. Karena itu pengaruhnya tidak kuat dalam lingkungan sosial sekunder ini. Kemudian ada peran pembawaan dan lingkungan dalam perkembangan. Tentunya ada beberapa poin yang bisa mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama ada faktor pembawaan. Apa saja? Terdiri dari intelijensi, sifat-sifat, kemampuan atau bakat, bentuk tubuh. Kemudian ada faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, keadaan alam sekitar. Dan yang ketujuh, ada cara mengatasi pembawaan yang negatif. Salah satu pembawaan yang negatif dari individu yaitu egois, di mana egois ini bisa dikatakan faktor lingkungan yang lingkungannya bagaimana. Tentunya lingkungan yang keras mempunyai peranan yang penting dalam sifat egois tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi sifat egois ini. Yang pertama, harus berlatih sabar. Yang kedua, lebih mementingkan kewajiban daripada hak. Yang ketiga, berpikir logis. Yang keempat, selalu introspeksi diri. Dan yang kelima, banyak membaca buku tentang motivasi dan pengembangan diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.